Kenapa lo liatin gue? Parah banget sih lo. Lo sengaja ya mau gue pingsan di sini? Nggak usah lebay deh usus goreng. Lo lihat, ruangannya luas kok. Lo nggak mungkin kehabisan nafas. Jadi lo nggak mungkin pingsan. Tapi lo nggak tahu pokok permasalahannya. Apa? Gue lapar. Gue nggak bisa ke kantin karena lo kunci pintunya. Untung gue nggak mati kelaparan di sini. Oh, ternyata bener kan? Dugaan gue bener kan? Lo lapar tapi lo gengsi nggak mau ngomong. Lihat akibatnya. Gue mau ke kantin. Ih, bau kaki lo. Enak aja, itu mulut lo yang belum makan tau nggak? Bau lambung. Nih, lo nggak usah ke kantin. Gue udah beliin makanan dan air mineral langsung dari kaki Gunung Fuji. Nih ambil. Oh, kenapa begitu? Karena gue yang ngasih. Lo takut gue racunin, iya, makanya nggak mau lo ambil. Gue nggak bilang gitu. Ya kenapa nggak mau diambil? Nih ambil. Ambil. Ya udah. Kalau lo nggak mau juga nggak apa-apa. Biar gue aja yang makan. Sangat lezat. Aromanya sangat menggoda. Gitu dong. Makasih. Nanti gue ganti uangnya. Udah nggak usah bawel. Cepetan makan. Makan. Asli gue lapar banget. Makanan ini jadinya berasa enak banget. Sebenarnya gue juga lapar sih. Tapi nggak apa-apa deh. Makanan itu buat usus goreng aja. Dia pasti lebih lapar daripada gue. Batu bata ternyata juga lapar. Buka. Oh kenapa sih usus goreng? Kenapa? Apa sih usus goreng? Kenapa? Hah? Pedes. Pedes? Ya. Aneh rasanya. Ya kali. Aneh banget rasanya. Usus goreng sejak kapan yang namanya roti itu pedes? Ya nggak tahu, gue orang aneh rasanya. Lo yang aneh. Aneh banget, sumpah. Lo cicipin deh. Gue? Makan itu? Nih. Ya enggak lah, lihat tuh, udah lo pegang. Ya udah gue taruh lagi sini. Ya enggak lah, kuman-kuman dari tangan lo udah masuk ke roti, terus masa masuk ke mulut gue? Ya cobain aja apa salahnya sih? Ya nggak mau lah. Ya ini aneh. Nggak mungkin aneh. Aneh, gue Nggak. tuh mau buktiin doang. Gue halusinasi atau emang ini aneh? Karena kalau aneh kita bisa komplain. Masa sih? Iya. Gue nggak pernah makan roti seaneh ini di hidup gue. Ah nggak mungkin. Tunggu deh, tapi kalau misalnya gue makan ini, terus ini beneran aneh, kalau gue kenapa-napa gimana? Habis gue makan, tiba-tiba gue kejang-kejang, keluar busa dari mulut gue, mata gue memutih, terus gue is dead. Hey, nggak usah lebay. Kalaupun iya, gue duluan yang kena semuanya, kan gue duluan makan. Gimana sih lo? Lagian gue nggak rabies, tangan gue bersih. Nih. Ah, tapi enggak, gue nggak mau makan. Oh, jadi lo nggak mau makan? Lo nggak mau berbagi keanehan dari roti ini sama gue? Enggak. Gue enggak. Ngomong-ngomong Hah? Ngomong-ngomong Hah? Orang enak kok nggak ada yang aneh. Hah? Udah berubah berarti. Tadi nggak gini. Lo yang aneh, nggak mungkin lah berubah secepat itu. Ada-ada aja deh. Oh gue tahu. Pasti karena lidah lo itu nggak pernah makan makanan seperti ini, makanya lo bilang aneh. Ini lo lihat, gue makan buktinya gue nggak kenapa-napa, biasa-biasa aja. Terserah. Yang penting lo nggak lapar lagi sekarang. Jadi lo ngelakuin ini untuk mancing gue doang. Supaya gue makan. Bener-bener ya lo. Ini kelewatan batas. Ya abisnya kalau gue ajak makan bareng, lo terlalu gengsi untuk bilang, iya Putri, aku juga lapar. Sotoy banget sih lo. Nih lo lihat, buktinya gue makan.
Tapi nggak boleh GR. Karena gue hanya melakukan kebaikan, bukan karena gue menaruh hati pada lo. Please deh usus goreng. Siapa juga yang GR dan siapa juga yang gengsi. Lo lihat kan? Buktinya ini gue makan. Asal lo tahu ya usus goreng. Gue itu nggak seperti yang lo pikir. Awas aja. Nanti lo jatuh cinta sama gue. Jijik. Ya elah, kantin pakai rame lagi. Mana udah lapar. Buruan dong, woi. Iya, ada gue di situ, ya ampun. Lihat, ada semuanya. Gak ada meja kosong. Beruntung banget. Gue suruh si Citra pergi, biar bisa makan bareng sama gue. I see you guys. Terima kasih. Gue tahu sih. Mau ngapain lagi nih manusia? Mbak, gue pesen yang biasa, oke? Dodol banget sih ini cewek. Udah dikodein nggak paham juga. Gue harus pakai gaya apaan sih? Ngapain sih si Ata? Asli, gerakan dia persis ibu-ibu komplek yang mau ikut lomba. Ikut gue. Ngapain sih? Nanyanya nanti aja, ini penting, ikut gue dulu aja yuk. Tapi gue kan... Nanti aja, ayo. Gue makin gak paham. Bisa-bisanya gue punya status pacaran sama Ata. Lu tau gak pangeran ada di mana? Semua dosen nyariin dia sama Putri tapi nggak ada. Terus gue telepon nih, nomornya juga nggak aktif. Lu dengerin gak sih gue ngomong? Tak. Meja yang kosong tadi keburu dipakai orang deh. Denger gak sih gue ngomong? Batal gue makan semeja sama Citra. Iya, terusin aja. Denger kok. Ya gimana mau diterusin, lu aja nggak dengerin? Pusing banget gue. Mana Mel pakai nangis-nangis segala tadi. Bye. Nah, Ci, kayaknya curhatnya nanti aja deh. Gue harus makan ya, lapar ya. Sorry, Kalau temen lu lagi ngomong tuh dihargain dong. Masa ditinggal begitu aja, Tak? Iya. Apalagi Tasya. You know what? Mel dipilih jadi wakil ketua acara pesta seni kampus kita. Dan gue juga udah minta supaya kita berdua jadi seksi acaranya. Jadi seksi acara. Kita berdua. You and me. Dan lu gak izin dulu sama gue, lu gak bilang dulu sama gue. Lo, ya kenapa? Gini ya, oke logikanya. Gue selalu sama Mel, lo juga selalu sama Pangeran. Selalu ketemu kan? Ya, tapi kan kalau gue gak mau gimana? Ya kan lo nya juga udah ada di situ. Gak bisa kayak gitu dong, Syah. Bisa gak gue cancel sekarang? Tanggung jawab. gue mau pakai caranya Mel ke Pangeran. Jadi bucin, ya walaupun harus sedikit maksa. Lo ngapain di sini? Aduh, gue aja.
ya usus goreng, kita harus buktiin ke mereka kalau kita bisa kok bikin acara yang keren. Nggak cuma keren, tapi isinya juga harus penting. Ya iya, gue kan tadi mau ngomong itu, tapi belum selesai ngomong langsung lo cut. Gak apa-apa, cut aja terus, biar ide gue langsung hilang. Lebay, orang tadi udah berhenti ngomong. Enggak, emang iya kok, udah cepet pikir. Berpikir. Aha, gue ada ide. Sponsor. Semua acara yang keren pasti punya sponsor yang bagus. Mereka kan saling mendukung. Oke, Bukan, ide dulu. Ide, konsep, nanti kalau semuanya udah baru kita pikirin sponsornya. Belakangan dong sponsor. Emang berapa sih budget yang lo perluin? Ya juga sih. Tumben usus goreng lo pinter. Kali ini lo sedikit bener. Lo tahu nggak sih kalau kertas itu dibuat harus nebang pohon dulu. Jadi kalau lo buang-buang kertas, itu artinya lo akan membuat pohon di dunia ini punah. Lebay. Itu kan udah gak kepake, alias jadi sampah. Dan sampah itu harusnya Enggak. Ini masih bisa jadi sesuatu. Mau ngapain lagi sih usus goreng? Udah deh, kita harus kembali bekerja. Ini dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi dan skill. Masih lama atau enggak? Tada! Lucu kan? Jadi burung. Nih. Terbang. Sumpah jelek. Lo ngapain sih bikin begituan usus goreng? Perhatikan dengan seksama. Ini ngajarin kita supaya kita sadar bahwa terkadang sesuatu yang kita anggap udah gak berguna sebenarnya masih punya arti. Ini juga ngingetin kita kalau kita harus bisa hormatin orang lain dan gak nganggap orang lain sebelah mata. Karena kita gak pernah tahu kelebihan apa yang mereka punya. Bisa jadi pembatas buku. Sumpah ribet. Lo kenapa sih aneh banget usus goreng? Kenapa malah mikirin hal-hal kecil kayak gini? Ya karena kalau kita mau mengatasi hal-hal yang besar, kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Oh, ribet. Yaudah kembaliin. Nggak boleh. Udah hak milik gue. Udah cepet berpikir. Gue mau berpikir keras, lo jangan ganggu gue. Ya udah cepet ya. Ternyata banyak yang bisa gue pelajarin dari usus goreng. Gak heran kalau Rizky beneran jatuh cinta sama dia dan ngotot banget gak mau mundur. Meskipun gue udah coba berbagai macam cara buat bikin dia jauhin usus goreng.